Nahdlatul Ulama atau NU dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mengusung paham Ahlussunnah wal Jamaah atau yang kita kenal Aswaja dengan corak Asy'ariyah Maturidiyah dalam akidah dan mazhab Syafi'i dalam fikih. Sejak didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926, NU telah menjadi benteng Islam tradisional di Indonesia, mempertahankan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh para ulama terdahulu. Namun, belakangan ini muncul banyak kritik dari kalangan ulama dan kiai, baik dari dalam maupun luar NU, yang menyoroti pergeseran akidah dan arah perjuangan NU. Sebagian menilai bahwa NU saat ini mulai berubah dan kehilangan ruh keaswajaannya, terutama karena masuknya berbagai ideologi dan pengaruh politik. Lantas, apakah benar akidah NU dalam bahaya? Apa saja alasan para kiai mulai menyuarakan kritik terhadap NU? Dan kemana arah organisasi ini ke depannya? Mari kita bahas secara mendalam. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah akidah NU dalam bahaya. Sejak awal berdirinya, NU telah menegaskan bahwa mereka berpegang kepada akidah Asy'ariyah Maturidiyah dalam hal tauhid, mazhab Syafi'i dalam fikih, tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi dalam aspek spiritualitas. Prinsip ini dijaga ketat oleh para ulama NU klasik sehingga NU tetap berada dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Namun dalam beberapa dekade belakangan ini banyak sekali kiai melihat adanya pergeseran dalam arah pemikiran NU itu sendiri. Pergeseran ini teman-teman sekalian mencakup beberapa aspek seperti maksudnya pemikiran liberal, kedekatan dengan kelompok Syiah, serta pengaruh politik yang mereduksi peran ulama. Ada hal yang menarik di sini teman-teman sekalian, berupa kritikan dari kiai NU untuk NU itu sendiri. Salah satu kritik utama dari para kiai NU adalah NU dianggap semakin longgar dalam menghadapi ideologi Islam liberal. Beberapa indikasi yang disoroti ialah seperti yang pertama, munculnya tokoh-tokoh NU yang mempromosikan pemikiran liberal. Beberapa intelektual NU justru mengusung pemikiran yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah seperti pluralisme agama, feminisme, dan tafsir kontekstual terhadap syariat Islam. Dalam beberapa kasus, ada tokoh NU yang menyatakan bahwa semua agama itu benar, yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam. Yang kedua, longgarnya sikap NU terhadap kebijakan sekularisme. Beberapa kebijakan yang diambil oleh tokoh-tokoh NU yang dianggap lebih dekat dengan agenda sekuler dibanding mempertahankan nilai-nilai Islam tradisional. Misalnya, seperti dalam beberapa pernyataan, ada tokoh NU yang tidak terlalu tegas dalam menolak kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Teman-teman sekalian, kritikan yang lainnya adalah NU dianggap terlalu dekat dengan kelompok Syiah. Beberapa hal yang menjadi sorotan ialah yang pertama, tokoh-tokoh NU yang terbuka terhadap Syiah. Ada beberapa tokoh NU yang justru membela Syiah dengan dalil toleransi, padahal ajaran Syiah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dipegang oleh NU. Dalam beberapa seminar dan diskusi ada ulama NU yang menyatakan bahwa perbedaan Sunni Syiah hanya masalah kecil. Padahal teman-teman sekalian, Syiah memiliki banyak penyimpangan dalam masalah akidah. Yang kedua, NU tidak lagi sekeras dulu dalam membendung pengaruh Syiah. Jika dulu NU tegas dalam menolak Syiah, kini sikapnya lebih lunak. Beberapa pesantren NU bahkan mulai menerima pengaruh pemikiran Syiah, terutama di kalangan intelektual muda.
Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, banyak kiai juga mengkritik bahwa NU saat ini lebih banyak dikendalikan oleh kepentingan politik dibanding ulama. NU lebih sibuk dalam urusan politik dibanding membina umat. Banyak kader NU yang lebih aktif dalam partai politik dibanding fokus dalam pendidikan Islam dan dakwah. Struktur kepemimpinan NU juga semakin diwarnai oleh tokoh-tokoh yang memiliki kepentingan politik. Teman-teman sekalian, ulama yang kritis terhadap NU mulai tersingkir. Beberapa ulama NU yang masih memegang teguh kepada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mulai disingkirkan ataupun dipinggirkan. Suara-suara kritis dari para kiai kampung sering sekali tidak didengar, sementara keputusan organisasi lebih banyak ditentukan oleh elit NU yang dekat dengan kekuasaan. Timbul sebuah pertanyaan yang besar, apa dampaknya bagi masa depan NU itu sendiri? Jika pergeseran ini terus terjadi, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi teman-teman sekalian pada masa depan NU itu sendiri. Yang pertama, NU bisa semakin jauh dari nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Jika NU terus membuka dirinya terhadap pemikiran liberal, Syiah, dan kepentingan politik, maka organisasi ini bisa kehilangan identitasnya sebagai benteng Islam tradisional. Yang kedua, munculnya perpecahan di dalam tubuh NU itu sendiri. Saat ini sudah mulai terlihat ada dua kelompok dalam tubuh NU. NU yang pertama, NU tradisional, yang masih mempertahankan prinsip aswajah dan warisan para ulama. Yang kedua, NU liberal atau modernis, yang lebih terbuka terhadap pemikiran baru yang sering sekali bertentangan dengan tradisi NU. Jika perbedaan ini tidak diselesaikan, bisa saja NU mengalami perpecahan internal yang semakin besar. Banyak para ulama NU yang berpindah ke kelompok lain. Beberapa kiai yang merasa tidak nyaman dengan arah baru NU mulai lebih dekat dengan gerakan Islam lain, seperti Salafi ataupun kelompok Islam tradisional lainnya. Kesimpulannya di sini teman-teman sekalian, akankah NU kembali ke jalan yang benar? Dari berbagai kritik yang muncul, jelas bahwa kiai NU merasa bahwa akidah NU sedang dalam bahaya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi NU saat ini meliputi yang pertama, ancaman Islam liberal yang merusak pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, kedekatan dengan Syiah yang bisa melemahkan prinsip Sunni di dalam NU. Yang ketiga, dominasi politik dalam NU yang membuat suara ulama semakin tidak didengar. Namun masih ada harapan jika NU mampu kembali ke jati dirinya sebagai benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain seperti yang pertama, mengembalikan peran ulama dalam kepemimpinan NU. Yang kedua, menegaskan kembali komitmen terhadap akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, dan fikih mazhab Syafi'i. Yang ketiga, menjaga jarak dari ideologi Islam liberal dan Syiah yang bertentangan dengan aswaja. Pertanyaannya sekarang, akankah NU kembali ke jalurnya sebagai penjaga Islam tradisional atau justru semakin larut dalam perubahan yang bisa menghilangkan identitasnya? Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.